Selamat sore teman-teman dan yang terhormat Pak Susila selaku dosen pajak. Izinkan kami memperkenalkan diri dari kelompok 4. Saya Tats Naufal Gimana, kemudian ada Nyoman Udayana, kemudian ada Muhammad Lutfi, kemudian ada Atal Hazimul Fikri. Next. Kemudian kita akan menjelaskan ada beberapa poin. Yang poin pertama, kewajiban dan hak wajib pajak. Kedua, pengangsuran utang pajak. Yang C, prosedur pengangsuran utang pajak. Dan kesimpulan. Next. Kemudian saya akan menjelaskan di sini ada kewajiban dan hak wajib pajak. Kewajiban wajib pajak baik orang pribadi maupun badan usaha hukum memiliki kewajiban untuk membayar pajak jika memenuhi kriteria tertentu, seperti penghasilan di atas PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Di samping itu, kewajiban lainnya seperti mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, menyetor dan melaporkan pajak, pembukaan dan pencatatan, menjaga dan menyimpan dokumen pajak, serta mematuhi ketentuan lainnya dalam peraturan perpajakan. Kemudian ada hak wajib pajak, yakni hak seperti mengajukan pengampunan atau penghapusan utang pajak, keberatan banding, atau peninjauan kembali, mendapat kembali kelebihan pembayaran pajak, serta mengajukan permohonan untuk angsuran atau penundaan pembayaran pajak, dan lain-lain. Jika hak ini dilanggar, wajib pajak dapat melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwenang atau ke pengadilan pajak. Next. Kemudian ada pengangsuran utang pajak. Pemberian hak wajib pajak untuk dapat mengajukan permohonan mengangsur atau menunda pembayaran pajak ini ditunjukkan kepada setiap wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam hal likuiditas ataupun diperuntukkan bagi wajib pajak yang sedang berada dalam kondisi di luar kekuasaannya, yang menyebabkan wajib pajak tidak dapat memenuhi atau melunasi pajak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Baik, untuk selanjutnya dasar hukum yang ada dalam konstitusi. Pelaksanaan angsuran dan penundaan pembayaran pajak didasari oleh beberapa peraturan perundang-undangan sebagaimana berikut. Di sini ada pasal 9 ayat 4 UU KUP, ketentuan umum dan tata cara perpajakan, kemudian dalam UU PPH, PPH 25 dan PPH 29. Dan ketiga ada peraturan Menteri Keuangan nomor 242 garis miring PMK 03 2014 STTD PMK nomor 18 garis miring PMK 03 garis miring 2021. Dan yang terakhir ada di dalam PMK nomor 81 tahun 2024 yang akan berlaku efektif tahun 2025. Terus boleh nggak sih pajak itu diangsur? Jadi wajib pajak itu diperbolehkan untuk dapat membayar pajak dengan cara mengangsur ataupun membayar penundaan pajak. Kebijakan ini sendiri tercantum dalam pasal 21 Peraturan Menteri Keuangan nomor 242 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak. Kemudian dalam pasal 9 ayat 4 UU KUP, Direktorat Jenderal Pajak atas permohonan wajib pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, termasuk kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan surat pemberitahuan atau SPT tahunan pajak penghasilan. Ketentuan ini ditunjukkan bagi wajib pajak yang mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan di luar kekuasaannya, sehingga wajib pajak tidak mampu memenuhi kewajiban tepat waktu. Kemudian pajak apa aja sih yang dapat diangsur? Mungkin aku akan kasih beberapa contoh. Yang pertama terhadap surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Kemudian ada terhadap surat tagihan pajak. Ada terhadap surat ketetapan pajak kurang bayar.
Kemudian ada pajak yang terutang berdasarkan dengan surat tagihan pajak atau STP, pajak bumi dan pembangunan, kemudian pajak yang terutang berdasarkan dengan surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan, pajak yang terutang berdasarkan dengan surat ketetapan pajak atau SKP, pajak bumi dan bangunan, kemudian kekurangan dalam pembayaran pajak yang terutang berdasarkan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Dan yang terakhir terhadap surat keputusan keberatan, surat keputusan pembetulan, putusan banding, dan juga terhadap putusan peninjauan kembali yang menyebabkan adanya jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Berikutnya adalah syarat pengangsuran utang pajak. Yang pertama berdasarkan PMK nomor 242 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PMK nomor 18 tahun 2021. Dalam pasal 21 PMK 242 tahun 2014 junto pasal 103 PMK 18 tahun 2021 disebutkan bahwa syarat-syarat permohonan pengangsuran pembayaran hutang pajak sebagai berikut. Yang pertama, surat permohonan wajib diajukan secara tertulis menggunakan surat permohonan pengangsuran pembayaran pajak yang ditandatangani oleh wajib pajak. Apabila tidak ditandatangani oleh wajib pajak, wajib dilampirkan surat kuasa khusus. Yang kedua, harus mencantumkan jumlah utang pajak yang pembayarannya dimohonkan untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran, dan harus disertai dengan lampiran alasan dan bukti kesulitan likuiditas atau force majeure wajib pajak yang berupa 1. Laporan keuangan interim, 2. Laporan keuangan atau 3. Catatan tentang peredaran atau penerimaan dan atau penghasilan bruto. Yang berikutnya, dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan pengangsuran pembayaran PBB, wajib pajak harus tidak memiliki tunggakan PBB tahun sebelumnya dan melampirkan SPPT, SKP PBB, atau STP PBB yang dimohonkan untuk diangsur. Dan wajib pajak harus memberikan jaminan aset berwujud dengan kriteria 1. Merupakan milik penanggung pajak pemohon yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan, dan 2. Aset tersebut tidak sedang dijadikan jaminan atas utang penanggung pajak pemohon. Berikutnya berdasarkan PMK nomor 81 tahun 2024 yang berlaku efektif mulai tahun 2025. Dalam hal permohonan pengangsuran pajak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 113 huruf A, harus disampaikan menggunakan surat permohonan pengangsuran pembayaran PPh 29. Nah, dalam hal ini wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, wajib pajak telah menyampaikan SPT PPh untuk 2 tahun pajak terakhir dan SPM PPN untuk 3 masa pajak terakhir. Yang kedua, wajib pajak menyampaikan surat permohonan yang mencantumkan alasan pengajuan permohonan karena likuiditas dan jumlah kekurangan pembayaran pajak yang pembayarannya dimohonkan untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran. Yang ketiga, menyertakan lampiran dokumen, laporan keuangan atau laporan keuangan interim bagi wajib pajak yang melakukan pembukuan atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto bagi wajib pajak yang melakukan pencatatan. Dan yang keempat, memberikan jaminan berupa dokumen aset berwujud milik wajib pajak pemohon dan tidak sedang dijadikan jaminan atas utang. Dalam hal wajib pajak mengalami force majeure, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Wajib pajak menyampaikan SPT PPh untuk 2 tahun pajak terakhir dan SPM PPN untuk 3 masa pajak terakhir. Yang kedua, wajib pajak menyampaikan surat permohonan yang mencantumkan alasan pengajuan permohonan karena force majeure dan jumlah kekurangan pembayaran pajak yang pembayarannya dimohonkan untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran. Yang ketiga, menyertakan lampiran dokumen berupa surat keterangan wajib pajak mengalami force majeure dari pihak berwenang. Dan yang keempat, memberikan jaminan berupa dokumen aset berwujud dengan kriteria 1. Minimal sebesar utang pajak yang diajukan permohonan,
2. Milik penanggung pajak pemohon. Dan 3. Tidak sedang dijadikan jaminan utang. Berikutnya, dalam hal permohonan pengangsuran pajak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 113 huruf B, harus disampaikan menggunakan surat permohonan pengangsuran pembayaran utang pajak. Dalam hal wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Pertama, wajib pajak menyampaikan surat permohonan yang mencantumkan alasan pengajuan permohonan karena likuiditas dan jumlah kekurangan pembayaran pajak yang pembayarannya dimohonkan untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran. Kedua, menyertakan lampiran dokumen surat pernyataan wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas dan rekening koran 3 bulan terakhir. Dan yang keempat, memberikan jaminan berupa dokumen aset berwujud dengan kriteria 1. Minimal sebesar utang pajak yang diajukan permohonan. 2. Milik penanggung pajak pemohon. Dan 3. Tidak sedang dijadikan jaminan utang. Dalam hal wajib pajak mengalami force majeure, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Pertama, wajib pajak menyampaikan surat permohonan yang mencantumkan alasan pengajuan permohonan karena force majeure dan jumlah kekurangan pembayaran pajak yang pembayarannya dimohonkan untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran. Kedua, menyertakan lampiran dokumen berupa surat keterangan wajib pajak mengalami force majeure dari pihak berwenang. Dan ketiga, memberikan jaminan berupa dokumen aset berwujud dengan kriteria 1. Minimal sebesar utang pajak yang diajukan permohonan. 2. Minimal milik penanggung pajak pemohon. 3. Tidak sedang dijadikan jaminan utang. Dalam hal ini terdapat catatan, yakni apabila permohonan yang diajukan terkait PBB, selain syarat di atas, harus disertai dengan lampiran STP PBB yang dimohonkan pengangsuran pajaknya. Selanjutnya adalah prosedur pengangsuran utang pajak. Prosedur pengangsuran utang pajak berdasarkan pasal 21 PMK nomor 242 / PMK 03 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dalam PMK nomor 18 / PMK 03 tahun 2021 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak permohonan wajib pajak. Prosedur pengangsuran tersebut berisi surat permohonan pengangsuran yang harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak atau dilampiri kuasa apabila ditandatangani oleh selain wajib pajak. Yang kedua, surat permohonan mencantumkan jumlah utang pajak yang pembayarannya dimohonkan untuk diangsur. Kemudian ada masa angsurannya dan besar angsuran. Yang kedua, jumlah utang pajak yang pembayarannya dimohonkan untuk ditunda dan jangka waktu penundaan. Kemudian, prosedur yang ketiga, disertai dengan alasan dan bukti kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaan wajib pajak berupa. Yang pertama, laporan keuangan interim, laporan keuangan, atau catatan tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto. Kemudian prosedur yang keempat disampaikan secara elektronik ataupun tertulis secara langsung melalui pos dengan bukti pengiriman surat atau melalui jasa ekspedisi dengan bukti pengiriman suratnya. Kemudian prosedur yang kelima, dilampiri surat pemberitahuan pajak terhutang SKP PBB atau STP PBB yang dimohonkan pengangsuran atau penundaan bagi wajib pajak yang mengajukan permohonan pengangsuran atau penundaan PBB yang masih harus dibayar. Wajib pajak juga harus tidak memiliki tunggakan PBB di tahun sebelumnya. Selain persyaratan di atas, wajib pajak juga harus memberikan jaminan aset berwujud dengan kriteria sebagai berikut. Aset berwujud merupakan milik penanggung pajak pemohon yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atas aset berwujud tersebut. Kemudian, aset berwujud itu tidak sedang dijadikan jaminan atas utang penanggung pajak pemohon. Setelah permohonan diterima lengkap oleh DJP atau Dirjen Direktorat Jenderal Perpajakan, DJP harus mengeluarkan keputusan dalam 7 hari kerja yang bisa berupa persetujuan penuh,
persetujuan sebagian, ataupun penolakan. Jika dalam 7 hari kerja DCP ini belum mengeluarkan keputusannya, permohonan itu dianggap disetujui. Dan keputusan persetujuan harus diterbitkan maksimal 5 hari setelah periode 7 hari tersebut berakhir. Kemudian, kesimpulan dari materi yang kelompok kita paparkan itu berisi tentang wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan angsuran ataupun penundaan pembayaran pajak jika menghadapi kesulitan likuiditas ataupun kondisi force majeure. Pengajuan ini diatur dalam berbagai ketentuan, seperti dalam PMK nomor 242, kemudian PMK nomor, sebagaimana telah dibahas dalam PMK nomor 18 tahun 2021. Nah, prosedur pengajuan angsuran tersebut melibatkan syarat administratif, kemudian ada bukti finansial, dan jaminan aset berwujud yang harus dimiliki oleh wajib pajak. Keputusan dari DCP juga harus dikeluarkan dalam waktu 7 hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap. Jika tidak, pemohon dianggap disetujui. Sekian dari kelompok kami, kelompok 4 tentang pengangsuran utang pajak. Sekiranya sekian. Terima kasih kepada teman-teman semua dan kepada Pak Susila selaku dosen hukum pajak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.